Halo teman-teman, kami dari grup 13 Studi Independen Bersertifikat GNIK mengambil topik edukasi untuk self-efficacy case dengan pemeran utamanya adalah seorang mahasiswa bernama Anthony. Nah, siapa sih Anthony ini? Jadi, Anthony adalah mahasiswa yang cukup populer di kampusnya. Dia juga aktif mengikuti organisasi dan menjadi volunteer di beberapa kegiatan. Nah, pada akhir semester, Anthony mendapat bagian menjadi presentator atau pemateri presentasi kelompoknya. Dalam kesibukannya Anthony, dia tetap mengikuti pertemuan kelompok dengan baik. Lalu, apa ya masalahnya Anthony? Jadi, pada pertemuan mata kuliah terakhir sebelum presentasi, ternyata ada pengumuman dari dosen bahwa presentasi akan dimajukan dan dilakukan secara bersamaan dengan kelas lain yang mengambil mata kuliah yang sama. Sayangnya nih, pada hari itu Anthony tidak mengikuti mata kuliah tersebut karena pada saat itu Anthony menjadi panitia penyelenggara acara kampus. Kemudian teman sekelompok Anthony lupa memberitahu mengenai pengumuman ini. Baru di saat hari H, temannya mengabarkan hal ini kepada Anthony. Karena ketidakpastian menghadapi presentasi mendadak, adanya perasaan bingung dan emosi, serta audiens yang tidak familiar, membuat Anthony merasa takut dan tidak percaya diri. Hal itu memunculkan pikiran negatif tentang hal-hal yang belum terjadi. Hal ini ditambah dengan kemampuan public speaking Anthony yang masih kurang. Ia merasa presentasi ini akan membuktikan citranya sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi, sehingga rasa percaya diri Anthony turun dan takut tidak mampu mendeliver presentasi dengan baik. Lalu, apa yang terjadi pada Anthony? Jadi, Anthony memiliki efikasi diri yang rendah. Kenapa ya bisa seperti itu? Yang pertama, adanya kehilangan rasa keyakinan dalam memberikan presentasi akibat situasi yang tak terduga. Kemudian, adanya perubahan emosi pada diri Anthony. Selain itu, Anthony juga merasa memiliki ketidaksiapan diri menghadapi presentasi dengan audiens yang baru, karena presentasinya akan dilakukan di kelas lain. Nah, hal-hal inilah yang membuat Anthony cenderung berpikiran negatif terus-menerus. Kemudian, ada masalah lain. Anthony memasang ekspektasi diri yang tinggi karena citra dia sebagai anak yang pandai dalam berorganisasi, sehingga orang-orang akan berpikir bahwa hal ini adalah hal yang biasa bagi Anthony. Nah, karena ekspektasi Anthony yang tinggi, akhirnya menambah ketakutan dan Anthony berasumsi dalam pikirannya akan apa yang belum terjadi. Berdasarkan teori efikasi diri, apa ya yang membentuk efikasi diri pada Anthony? Ternyata yang membentuk efikasi diri pada Anthony adalah emotional states. Mengapa bisa dikatakan emotional states? Karena rasa cemas, kemudian hilangnya percaya diri, dan adanya perasaan emosi yang campur aduk karena merasa tidak diberitahu oleh temannya. Padahal yang akan presentasi adalah Anthony, tapi teman-temannya tidak memberitahunya. Hal ini memunculkan perasaan emosi. Selain itu, ada juga pikiran negatif yang membuat Anthony mengasumsikan hal-hal yang belum terjadi. Hal inilah yang menyebabkan efikasi diri Anthony semakin rendah.
Lalu, apa ya saran yang tepat untuk Anthony supaya Anthony bisa meningkatkan efikasi dirinya kembali? Saran yang pertama, bangun komunikasi teamwork dengan baik. Kedua, belajar secara bertahap untuk menguasai diri di situasi yang tidak diharapkan. Ketiga, hal ini pasti tidak mudah, tetapi proses yang dijalani dengan baik akan meningkatkan soft skill lainnya loh, selain efikasi diri. Kita juga harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari atau setidaknya memahami materi yang akan disampaikan. Perbanyaklah lakukan latihan, minimal 2 hari sebelum presentasi dimulai bersama teman-teman sekelompok. DJ Wahid on the mix. Dan jangan lupa nih untuk mencari mentor atau role model yang mahir public speaking supaya kita bisa belajar dari role model tersebut. Finally, semoga Anthony bisa menjadi pribadi yang berkembang dan mampu menyeimbangkan antara kegiatan perkuliahan dan juga organisasi yang diikuti Anthony. Dan tentunya sangat diharapkan Anthony meningkatkan self-efikasi dirinya. Apakah kamu relate dengan cerita ini? Yuk, share pengalaman kalian di kolom komentar. DJ Wahid on the mix. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat ya mengenai self-efikasi ini. Sekian dari kami, anggota Grup 13 Studi Independen Bersertifikat GMIK.